Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menuntut ilmunya ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Buat Anton, tolong dipimpin doanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hadir bilang hadir ya. Untuk atas nama Anton, hadir Anton. Hadir. Jamal hadir. Raka sakit. Oh, Raka sakit. Oke. Ratna hadir ya. Retno juga hadir. Wahyu di mana Wahyu nih? Izin. Waduh, kok izin Wahyu nih? Syakir hadir. Rahel juga hadir. Ya mungkin saya harap hari ini pada hadir ya, beberapa ya. Mungkin yang sakit sama yang izin, nanti materinya misalnya ketinggalan bisa disampaikan ya pada teman-temannya. Oke, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam tentang puasa. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian puasa dalam Islam. Ya gak asing ya kan kalau dalam pengertian puasa ya, karena udah pernah dilakukan dalam ketika Ramadan. Jadi anak murid pasti udah gak asing lagi lah yang namanya puasa ya. Kalian pada puasa kan? Gimana Bapak? Tanya nih. Alhamdulillah ada puasa. Udah gede-gede dong baru saya. Kedua, menyebutkan syarat rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi nanti kalian juga akan membahas tentang apa aja sih yang membatalkan puasa. Nanti Bapak kita bahas dan tolong disimak ya. Yang ketiga, memahami manfaat dan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih Pak hikmahnya puasa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti bisa ditanyakan ke Bapak ya. Yang keempat, menumbuhkan semangat menjalankan ibadah puasa dengan benar. Nah, ini juga nanti masuk ya. Oke, langsung aja ke materi puasa. Tentang puasa. Oke, buat anak murid, apa itu puasa? Ada yang tahu nggak? Pengertian puasa. Ini Bapak udah, nanti kita panggil satu persatu ya. Pengertian puasa, dia tahu. Kalau nggak Bapak jelasin dulu. Puasa dalam bahasa yaitu as-shaum atau secara bahasa artinya menahan. Jadi bukan menahan kita tertahan gitu enggak ya. Jadi menahan kayak contoh menahan hawa nafsu, menahan lapar kayak gitu. Sedangkan secara istilah dalam Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum gitu ya, dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai subuh hingga terbenamnya matahari atau maghrib, disertai dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi kalian sebelum puasa tuh yang pertama harus niat ya. Buat anak muridku harus niat. Nah, harus niat itu biar puasanya itu niatnya karena Allah Ta'ala, puasanya biar lancar ya. Syarat wajib puasa yang pertama, syaratnya buat anak murid wajib Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal ya.
keempat, mampu menjalankan puasa. Jadi yang pertama harus Islam. Di sini Islam semua kan? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, balik ya. Balik atau berakal juga. Nah, yang keempat, mampu menjalankan puasa. Jadi kalian harus mampu menjalankan puasa Ramadan ini ya, gitu. Nah, rukunnya puasa tuh ada dua. Niat yang pertama harus dilakukan di malam hari sebelum subuh ya. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama waktu puasa. Jadi menahan diri, jadi kalian harus tahan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalkan temennya lagi nggak puasa nih, ini nggak boleh kayak gitu, berdosa namanya. Nah, siapa yang sering kayak gitu? Raka nggak boleh ke Anton kayak gitu, soalnya nanti si Antonnya yang lagi puasa nanti terganggu, nggak boleh, dosa. Lebih baiknya pada puasa semua ya. Nah, mungkin hal yang membatalkan puasa itu apa saja sih Pak? Nah, ini tak kasih tahu nih. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya itu tentunya nggak boleh ya. Makan dan minum dengan sengaja itu nggak boleh banget pokoknya. Nah, jadi makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari saat puasa. Jadi mungkin yang udah menikah itu nggak boleh berhubungan dulu ya, jadi ditahan dulu. Nah, nanti suatu saat kalian yang pada punya anak atau punya istri nanti ini diingat-ingat ya, dipelajari lagi ya gitu. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nah, muntahnya itu karena sengaja, misalkan habis makan apa tapi disengaja, kayak aku sengaja muntah Pak biar nggak puasa, nggak boleh itu, justru membatalkan puasa malah kayak gitu. Nah, yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Nah, ini khusus perempuan, jadi ketika keluarnya haid dan nifas tuh nggak boleh berpuasa sementara ya, itu sampai benar-benar bersih dan dari hadas kecil dan besar, suci ya pokoknya. Nah, yang kelima, hilang akal atau gila. Nah, itu juga nggak diwajibkan untuk hal yang membatalkan puasa. Jadi hilang akal atau gila dia ya. Oh ya, langsung ke hikmah dan manfaat puasa. Jadi hikmahnya apa sih Pak? Dan manfaatnya puasa ini apa sih gitu. Nah, jadi Bapak ini akan menjelaskan. Yang pertama, hikmah dan manfaat puasa melatih kesabaran. Jadi puasa ini melatih kesabaran kalian, kayak aku harus sabar menunggu nih, misalkan belum waktunya makan, itu kita harus sabar itu sampai kapan sih gitu. Nah, di situ melatih mental kesabaran kita gitu. Dan yang kedua, meningkatkan empati. Jadi meningkatkan empati lebih kayak aku harus bisa nih puasa kayak gitu. Nah, yang ketiga, menjaga kesehatan. Jadi kalian juga harus bisa jaga-jaga kesehatannya ketika puasa. Jadi kalau bisa harus semangat terus meskipun puasanya itu ya nggak lama juga kok ya kan, subuh habis itu ketemu maghrib gitu. Nah, yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian juga puasa itu jangan lupa juga sholatnya 5 waktunya gitu. Untuk saran Bapak ya, biar puasanya dapat, 5 waktunya juga dapat gitu. Jadi biar banyak pahala gitu. Nah, kali ini Bapak juga ada speaking atau games. Games ini pilih benar atau salah. Saya akan baca pertanyaan, kalian jawab benar atau salah ya. Nah, yang pertama, puasa boleh tidak niat, yang penting tahan lapar Pak. Nah, ini jawabannya apa nih? Salah apa benar nih? Benar. Lah, kok bisa benar? Kenapa Anton? Enggak dong, enggak gitu Anton, salah. Jadi puasa boleh tidak niat, yang penting tahan lapar atau tahan lapar, itu jawabannya salah. Jadi
puasa boleh tidak niat. Jadi nggak boleh dong harus puasa. Kita kan tadi udah di atas kita jelasin puasa harus niat yang pertama ya kan. Jadi jawabannya salah tuh Anton. Yang kedua, orang yang tua yang sakit boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa dan menggantinya Pak? Jawabannya adalah boleh. Nah, karena jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah benar. Karena orang tua yang sakit nggak harus diwajibkan untuk puasa karena nanti imunnya kan lagi rendah ya, jadi kasihan. Jadi harus makan, harus ini, minum obat segala macam kan biar sembuh. Nah, setelah sembuh baru boleh menggantinya puasa gitu ya. Yang ketiga, puasa boleh batal kalau marah-marah. Jawabannya apa yo? Salah, tidak membatalkan, tapi jawabannya salah ya guys. Ya anak muridku, jawabannya salah karena kalau marah-marah itu termasuk sebenarnya tidak membatalkan puasa. Jadi marah-marah itu sebenarnya yang membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala kalian gitu. Nah, jadi kalau marah-marah itu sebenarnya nggak ini ya. Cuma kan tadi di awal udah dijelasin puasa ini kan harus nahan kesabaran gitu. Nah inilah pentingnya kalian puasa itu. Nah, oke, mungkin sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk kita refleksi sedikit. Coba siapa yang bisa sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa? Ayo apa aja yuk? Tadi masa lupa sih 3 hal yang membatalkan puasa? Ayo Anton. Yang pertama apa Anton? Hah? Nangis? Enggak dong, nangis. Apa tadi Retno? Makan dan minum dengan sengaja, benar. Coba kurang 2 lagi, siapa nih yang bisa jawab? Jamal, gimana Jamal? Bisa jawab nggak Jamal? Hilang akal Pak, benar banget Jamal. Kurang 1 yuk. Siapa nih? Bapak panggil Syakir yuk. Syakir gimana Syakir? Muntah dengan sengaja. Ya, benar banget Syakir kamu ya. Pak kasih nilai 100 buat kalian yang jawab ya, pinter anak Bapak hari ini. Nah, ingat ya anak-anak, puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Bukan cuma menahan lapar, tapi juga melatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih sabar, taat, dan peduli pada sesama. Jadi itu ya anak-anak pentingnya puasa. Jadi kalian juga harus dicatat ya nanti, dicatat pembelajaran hari ini tentang puasa. Jadi buat anak muridku, buka LKS di halaman 46 sampai 48. Bapak kasih tugas di situ, ada pilihan ganda sama esai. Tolong dicatat ya, karena minggu depan akan dikumpulkan ya PR-nya. Bapak kasih PR, jangan lupa dicatat. Nah buat anak muridku yang lagi sakit juga tadi, itu juga boleh dibilangin ya kalau ada PR. Kasihan soalnya teman yang lagi izin juga gitu. Jadi biar kelas kita ini kompak satu sama lain tuh, saling membantu ya gitu. Ya mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Bapak mohon terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
Berapa menit ya? Wah,